Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem fire alarm ya. Jadi bagi yang belum tahu, simak terus videonya sampai habis. Check it out! Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan bahwa dalam sistem fire alarm itu terjadi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu sistem fire alarm konvensional. Nah, itu digunakan untuk gedung-gedung yang pendek ya, 4 lantai ke bawah, jadi yang bisa terjangkau ataupun resort ya. Yang kedua adalah sistem fire alarm semi addressable. Nah, ini digunakan di gedung-gedung tinggi juga, cuman bedanya dia zoning sifatnya ya. Untuk yang ketiga mungkin sistem fire alarm full addressable. Ya, ini adalah gambar skematik ketiga jenis sistem fire alarm yang saya sebutkan tadi: konvensional, semi addressable, dan full addressable. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu, saya akan jelaskan secara detail mulai dari semi addressable. Yang konvensional saya mungkin tidak perlu jelaskan ya, karena sekarang udah jarang sekali digunakan. Teman-teman langsung aja. Dalam sistem fire alarm terdapat beberapa peralatan utama ya. Yang pertama adalah MCFA atau Main Control Fire Alarm. Jadi dalam fire alarm itu terdiri dari, selain MCFA ada annunciator. Annunciator itu sebagai pengontrol ya. Jadi dia ditempatkan di tempat-tempat yang standby 24 jam orang. Misalkan di ruang security atau resepsionis, biasanya seperti itu. Karena untuk menjaga ya, apabila terjadi fire alarm ataupun general alarm, itu bisa di remote dari annunciator tersebut. Nah, selain annunciator mungkin kalian sudah tahu ya, ada detektor ya, smoke detector, ROR detektor, rate of press maksudnya ya. Terus ada heat detector, ada fix detector, ada manual break glass, ada blow switch, temper switch, ada alarm bell, ada jack intercom. Nah, itu semua adalah rangkaian dari peralatan fire alarm. Untuk semi addressable ini yang terbaca adalah modul ya teman-teman. Jadi misalkan pada zone atau lantai ya, lantai basement 1 misalkan, ada berapa zone, misalnya zone parkir 1, zone parkir 2, zone parkir 3. Nah, itu yang terbaca pada MCFA itu adalah modulnya. Jadi misalkan di sana dari MCFA diinstalasi melalui ke TBFA basement 1 misalkan ya. Nah, itu yang terbaca itu modul-modul yang ada di TBFA. Jadi misalkan zone 1 parkir 1, zone 2 parkir 2, zone 3 parkir 3, seperti itu. Dalam instalasi tersebut akan diakhiri dengan offline ya, atau resistor ya teman-teman, begitu. Nah, jadi yang membedakan dengan sistem full addressable adalah yang terbaca pada MCFA itu hanya modul. Nah, kalau di full addressable itu adalah biasanya dari smoke detektornya pun itu udah ada modulnya, jadi terbaca. Misalkan zone 1 lantai 1 kamar sekian, lantai sekian, nah itu bisa terbaca langsung kalau full addressable. Oke. Nah, untuk semi addressable sendiri ya, ini digunakan biasanya untuk kantor-kantor ya, perkantoran ya, instalasi fire alarm perkantoran. Ada juga sih perkantoran yang pakai full addressable, tergantung dari budget si owner tersebut ya. Sebenarnya yang lebih baik sih full addressable, karena mungkin tim engineering juga tidak capek ya. Untuk sistem semi addressable sendiri itu dari MCFA ada looping ya. Biasanya kapasitas MCFA itu satu loop berapa address. Misalkan satu loop ada yang 250 address, ada yang 125 address, tergantung
brandnya ya teman-teman, pakai yang mana. Itu ada beberapa brand sih. Nah, jadi dari cara menghitung address-nya itu, kalau di semi addressable kita hitung modulnya aja teman-teman. Jadi misalkan di basement 1 ada 5 modul, jadi zone parkir 3 zone, yang satunya zone flow suite sama temper suite. Flow suite tanpa temper suite bisa jadi 1 zone ya teman-teman. Biasanya ada itu, ada merek yang 1 zone, ada juga yang tetap 2 zone, ada, tergantung mereknya lah, seperti itu. Jadi tadi 3 zone ya, 3 zone parkir misalkan, yang 1 zone flow suite, temper suite, yang 1 zone-nya lagi manual brickgrass untuk hidran, seperti itu. Nah, misalkan parkir itu ada 5 zone per lantai ya. Jadi misalkan basement 1, basement 2, basement 3. Nah, berarti ada 3 lantai. Per lantainya itu 5 zone. Nah, itu address-nya mungkin dikali 3 lantai. Jadi 5 dikali 3, jadi dari 3 lantai itu adalah 15 address. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lantai 1 sampai 15 itu terdiri dari misalkan 5 zone juga ya. Jadi 1 zone office 1, 1 zone office 2, 1 zone lagi office 3. Yang satunya flow suite, temper suite, yang satunya manual brickgrass. Jadi 5 zone. Nah, berarti satu lantai itu 5 zone dikali 15 lantai, 15 dikali 5 berarti 75 address gitulah. 75 address tadi ditambah 15 address ya kan, berarti ada 90 address. Nah, misalkan kapasitas MCFA nya itu 125 address, berarti masih cukup ya untuk menampung zoning tadi yang cuman 90 address, seperti itu teman-teman. Jadi menghitung address zone semi addressable lebih gampang ya teman-teman, karena kita hitung aja kebutuhan modul pada TBFA nya aja ya, seperti itu. Nah, untuk kapasitasnya zone detektor sendiri, satu zone detektor itu maksimal 20 smoke detektor. Ada yang sampai 25 tergantung mereknya, tapi kebanyakan maksimal 20 detektor. Tapi kita jangan sampai melebihi 20 ya, atau pas di 20, minimal mungkin 18 atau 17. Jadi ada spare 2 atau 3. Karena kalau di fullin biasanya suka error. Seperti itu. Nanti terjadi banyak sekali false alarm palsu, seperti itu teman-teman. Jadi usahakan zoningnya itu jangan sampai melebihi 20 smoke detektor, seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa hitung ya dari gambar konsultan yang salah atau gimana, kita bisa cek sesuai. Nanti kalau misalkan project ya kita harus membuat soft drawing ya, kita perbaiki seperti itu. Nah, dari awal itu kita sudah bisa menghitung ya teman-teman, menghitung modul, menghitung address, seperti itu. Kita jangan lupa ada address-address yang di luar zone-zone tadi, misalkan untuk genset, untuk lift, untuk PUTR. Nah, itu kita hitung aja masing-masing satu. PUTR itu biasanya untuk trigger ke general alarm ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini nanti saya akan jelaskan tipe general alarm. Kalau general alarm itu biasanya semi addressable maupun full addressable sama ya teman-teman. MCFA itu kapasitasnya semua full addressable ya teman-teman, jangan sampai bilang semi addressable. Yang namanya semi addressable itu ya instalasinya, jadi bukan MCFA-nya. Kalau MCFA-nya semua full addressable teman-teman, seperti itu. Ini adalah single line diagram sistem fire alarm semi addressable, dari mulai MCFA, modul sampai ke instalasi ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah sistem full addressable. Nah, full addressable ini adalah kalau dibilang price ya, harga itu lebih mahal dari semi addressable. Karena kenapa? Dari smoke-nya tersebut, detektornya tersebut, mau smoke detektor, mau ROR, mau heat, itu sudah ada modul di dalam smoke-nya. Jadi itu sangat mahal ya. Ini lebih baik ya dibanding semi addressable. Karena kenapa? Ini juga meringankan teknisi maintenance ya, terutama pas evakuasi ataupun terjadi alarm ya. Jadi misalkan ada terjadi alarm di kamar 202 langsung tercatat, kita langsung lari ke situ gitu loh teman-teman.
jadi lebih baik dibanding semi addressable. Jadi untuk sistem full addressable ini hampir sama kayak semi addressable untuk instalasinya ya teman-teman, hanya yang membedakan adalah instalasi pada sistem tersebut. Misalkan tetap untuk joining melalui TBFA, masuk dulu ke modul-modul di TBFA untuk modul manual brick glass sama flow switch. Nah, dari situ langsung ke instalasi smoke, maksudnya detektor ya teman-teman. Jadi dari detektor ke detektor terus looping sampai di ujung. Kan kalau semi addressable dari ujung pakai resistor ya, 3x3 misalkan. Kalau ini enggak, jadi dari ujung balik lagi ke TBFA. Nanti di situ ada terminal, lanjut lagi ke lantai berikutnya sampai mendapat address yang diinginkan. Misalkan MCFA-nya itu kapasitas 3 loop 125 address. Nah, per loopnya itu harus maksimal 125, tapi jangan sampai full 125. Harus dikasih spare 10 ke atau 15 seperti itu. Jangan sampai full karena bisa terjadi error. Yang saya sebutkan tadi untuk penghitungan addressnya, dia bukan hanya di modul, jadi dihitung dari smoke-nya juga udah dihitung. Jadi misalkan di TBFA cuma ada 2, flow switch, temper switch sama manual brick glass. Nah, sisanya instalasi smoke detector. Nah, dari smoke detektornya itu dihitung ya teman-teman. Bisa di situ ada 20, ya udah 20 gitu loh. Jadi 20 tambah 2 jadi 22. Nah, itu dikali aja berapa lantai gitu loh. Misalkan 22 kali 10 lantai berarti 220. Nah, berarti kelebihan kalau 125 harus dikurangin berapa lantai sampai mencapai 125 address tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk semi addressable dan full addressable sih hampir sama ya, cuman yang membedakan zoning sama loopingnya saja. Nah, dari sini mungkin kalian udah jelas ya bahwa yang membedakan full addressable maupun semi addressable ya seperti itu. Dan kalian juga mungkin sudah bisa menghitung berapa jumlah address yang dibutuhkan dengan kapasitas MCFA yang baru. Misalkan ada penambahan berapa lantai untuk MCFA, tambahannya berapa kapasitasnya, itu bisa dihitung ya teman-teman yang saya jelaskan tadi. Pada modul-modul yang ada di fire alarm, di situ ada yang namanya isolator modul. Nah, isolator modul itu seperti apa? Nah, ini kan elektronik itu kan rawan terjadi kerusakan ya, terutama pas ada petir menyambar gitu loh ya. Nah, itu biasanya lebih amannya dikasih isolator modul. Jadi kayak semacam sikring lah. Jadi kalau misalkan ada terjadi sambaran petir ya, bakal merusak modul karena modul itu mahal teman-teman. Jadi yang dirusakin isolator modulnya dulu. Biasanya dipasang di awal mulai instalasi, pertengahan sama paling atas seperti itu. Jadi itu untuk melindungi modul tersebut, itu namanya isolator modul. Tapi ada juga yang tidak memasang ya teman-teman, tapi ya resikonya tinggi lah. Kalau saya sih mendingan dipasang 3 unit atau 3 buah, tapi bisa melindungi beberapa ratus modul. Apalagi full addressable, nanti malah smoke detectornya semua error semua, rusak semua, jadi malah biaya 2 kali ya teman-teman. Seperti itu. Untuk general alarm ya. Nah, ini general alarm biasanya sangat fatal nih. Banyak juga yang false alarm akhirnya jadi general alarm karena banyak juga yang belum paham untuk operasionalnya seperti ini. Jadi ini saya jelasin ya. General alarm. Jadi misalkan ada terjadi fire, indikasi fire. Nah, tidak di silent terlebih dahulu, itu dalam waktu 6 menit akan terjadi lokal alarm. Apa itu lokal alarm? Jadi seperti ini ya teman-teman. Lokal alarm itu lantai yang terindikasi sama satu lantai atas sama satu lantai di bawah yang terindikasi. Jadi 3 lantai. Jadi di tengah-tengah ya lokal alarm. Jadi yang tengah-tengah ini dia yang terindikasi. Nah, lantai atas sama lantai bawahnya itu trigger. Jadi untuk bel berbunyi ya,
lokal alarm, jadi 3 lantai saja. Nah, dalam waktu 3 menit tidak diatasi, tidak ada yang memencet silent karena mungkin panik, itu akan terjadi general alarm. Jadi total 9 menit biasanya. Tapi tergantung pada kebijakan perusahaan ya teman-teman. Nah, dari pas terjadi general alarm tersebut, itu ada jeda waktu 1,5 menit supaya lift yang ada di gedung humming turun ke lantai dasar ya. Ini yang lift yang tidak difasilitasi baterai ya teman-teman. Jadi 1,5 menit masih ada jeda untuk humming lift ke bawah ke lantai dasar. Nah, 1,5 menit itu, setelah 1,5 menit lewat, baru PUTR akan mematikan beberapa bagian powernya. Yang hidup hanya power emergency seperti pemadam kebakaran, lift service, panel elektronik. Yang lain semua mati. Ya. Apabila pas terjadi general alarm dengan jeda waktu 1,5 menit tersebut, kita sudah bisa memencet silent pada MCFA, maka general alarm tersebut bisa dibatalkan. Itu misalkan terjadi false alarm atau alarm palsu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik. Begitu. Tapi kebanyakan nih panik, biarpun false alarm jadilah general alarm. Akhirnya tamu-tamu hotel pada keluar, pada masuk ke tangga, udah terjadi panik semua, tidak bisa ngatasin. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi masih ada waktu 1,5 menit ya untuk teman-teman bisa memencet silent seperti itu. Ya, ini adalah prosedur untuk mengatasi kondisi fire alarm ya pada saat terjadi fire. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah cara untuk general alarm ya teman-teman. Masuk ke menu, tekan enter, setelah itu tekan angka 1, setelah itu tekan angka 3 kali ya, setelah itu enter. Oke, ini masuk ke level 3 ya teman-teman. Di tampilan sudah terlihat itu current access level 3. Jadi kita kalau mau general alarm maupun disable masuk ke level 3 dulu, seperti itu caranya. Habis itu kita tekan disable, enable all interface, disable enable horn stop. Ini kalau misal kita mau nonaktifkan ya teman-teman. Kalau mau general alarm ya kita tinggal tekan general alarm seperti itu ya. Ini ada terjadi bunyi ya, itu udah biasa memang seperti itu. Kita tekan aja tombol trouble-nya sehingga tidak ada lagi bunyi tersebut ya. Exit 2 kali, selesai ya. Seperti itu ya teman-teman, untuk dihafal dan jangan panik. Inilah tampilan display MCFA ya teman-teman ya. Jadi biar familiar untuk teman-teman semua ya. Ya, ini adalah kondisi di dalam panel MCFA ya. Seperti ini, itu ada modul, rangkaian modul, ada gulungan juga. Nah, ini juga ada baterai ya. Baterai ini kapasitas 1 jam ya bila terjadi evakuasi general alarm ya. Ini tampilan modul yang di belakang display tadi seperti ini ya teman-teman ya. Memang kalau ada kerusakan mungkin biar vendor aja yang akan memperbaiki ya, tapi minimal kita mengetahui. Ini adalah modul transponder ya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri adalah itu looping, untuk sebelah kanannya itu adalah input output seperti itu. Looping antar modul, sebelah kanan itu input output ke
instalasi ya teman-teman. Ini adalah modul transponder untuk peralatan utilitas teman-teman, status misalkan diesel pump, safety valve, genset, PUTR, seperti ini teman-teman. Ya, instalasinya lumayan rapi nih di dalam PPFA ya teman-teman. Ya, nah kalau ini adalah modul untuk zone smoke detector ya, itu yang besar-besar sebelah kiri itu adalah modul untuk zone smoke detector ataupun ROR. Yang sebelah kanan itu ya untuk manual brake dash, ada juga tuh access door, ada juga flow switch, temper switch, seperti itu. Beda modulnya ya teman-teman, lebih besar dibanding modul yang tadi. Ini ya, ini adalah kondisi ruangan MCFA. Jadi di sini ada dua sistem ya teman-teman, sistemnya MCFA Office dan sistemnya MCFA Hotel, tetapi saling berkomunikasi apabila satu sistem terjadi kebakaran atau general alarm. Ya, itu di samping MCFA ada jack intercom, yaitu untuk komunikasi ke hidran yang dicolok di hidran-hidran per lantai. Ya, ini adalah operasional prosedur MCFA. Ini di sini harus ditempelkan ya, agar pas siapapun yang akan melakukan trigger general alarm tinggal ikuti langkah-langkahnya. Jadi biar hafal dan tidak panik ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.